Saat Juvel terbangun, dia sudah mendapati dirinya yang berada di atas ranjang. "Apa tuan sombong itu yang menggendongku kemari?" gumamnya. Lebih baik Juvel cepat pergi dari mansion Keiner, tapi saat dia baru turun dari ranjang, atensinya teralihkan oleh sebuah gaun rumahan dan catatan di kertas. Rupanya catatan kertas itu dari Keiner yang meminta Juvel membersihkan diri dan memakai gaun yang telah dia siapkan. "Aku menerima tawaranmu jika kau patuh padaku." Begitu pesan dari Keiner yang membuat Juvel buru-buru ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Keiner sendiri sudah menunggu Juvel di meja makan. Keiner sudah rapi dengan setelan jas mewahnya, dia sudah bersiap akan ke kantor. Keiner meminta pelayan untuk menyiapkan menu sehat untuk Juvel, dia harus memastikan semua makanan yang masuk ke perut gadis itu. Tak lama Lukas datang dengan membawa pesanan Keiner, susu hamil yang tidak berbau amis. "Ini susunya, Tuan," ucap Lukas dengan menaruh beberapa paperback di meja. Lukas mendapatkan semua susu itu dengan susah payah. Ada berbagai macam rasa dan Keiner meminta pelayan membuat itu semua. Keiner ingin Juvel memilih rasa yang menurut gadis itu enak. "Tunggu aku di mobil," perintah Keiner pada Lukas. "Baik, Tuan." Lukas yang patuh segera menuju garasi mobil. Di sana sudah ada beberapa bodyguard yang menunggu. Selang beberapa menit setelah kepergian Lukas, Juvel yang sudah segar turun ke lantai bawah dan menemui Keiner di meja makan. Keiner yang awalnya bermain ponsel langsung melihat Juvel yang datang. Keiner mengerjap-ngerjapkan matanya beberapa kali saat melihat penampilan Juvel yang feminin. Di mata Keiner, Juvel sangat cantik. Tapi saat Juvel duduk dan mengangkat satu kakinya, Keiner langsung tersadar. "Duduk yang sopan. Kau harus membiasakan diri jadi wanita feminin," tegur Keiner yang tidak suka dengan tingkah serampangan Juvel yang menurutnya seperti gelandangan. "Tapi benarkan kita akan menikah?" tanya Juvel memastikan. Sepertinya kau juga punya tujuan makanya kau ingin menikah," sahut Keiner yang bisa melihat jika Juvel mempunyai niat tersembunyi. Juvel berdehem dan berusaha menjelaskan tujuannya pada Keiner. "Jika kita menikah dan berhasil meyakinkan kedua orang tuaku, aku akan bisa bebas dari dunia mafia yang aku jalani selama ini. Jadi, kita saling menguntungkan, bukan? Kau tidak mau menjadi mafia? Aku menjadi mafia karena garis keturunan bukan atas kemauanku sendiri. Aku ingin terbebas dan kau harus membantuku. Lantas setelah bayiku lahir dan kita berpisah, bagaimana nasibmu? Aku akan jadi janda lah. Maksudku kehidupanmu." Juvel menyenderkan punggungnya di kursi. Sebenarnya dia sudah memiliki rencana saat dirinya bebas dari dunia mafia. "Aku ingin mempunyai peternakan sapi di Swiss dan hidup menjadi orang biasa di desa yang nyaman. Tidak ada misi, tidak ada musuh dan pembunuhan yang harus aku lakukan. Aku hanya perlu memikirkan harga susu yang naik turun," ungkap Juvel. Keiner tergelak mendengar itu. Dia tidak menyangka seorang queen mafia mempunyai mimpi sesederhana itu. "Kau akan menjadi janda seorang Keiner Volstaire, jadi impianmu pasti akan terkabul," ucap Keiner yang menahan tawanya. "Sekarang makan dan minumlah susumu, kau harus patuh, maka aku juga akan membantumu keluar dari dunia mafia," tambahnya. Juvel melihat semua menu yang tersedia dan juga bermacam rasa susu hamil. Dari sini Juvel bisa melihat jika Keiner akan menyayangi bayinya. Juvel tersenyum dalam hatinya karena menerima perlakuan manis dari Keiner. Ternyata lelaki itu tidak seangku dan sesombong seperti yang dia pikirkan.
Walaupun Keiner melakukan itu demi bayi yang dia kandung, tidak masalah. Setidaknya selama menikah nanti Keiner akan bersikap baik padanya. Saat ini Juvel dan Keiner dalam perjalanan menuju apartemen pribadi Juvel. Sebelum Keiner ke kantor, dia mengantar Juvel pulang. "Jangan lupa menghubungiku," ucap Keiner saat mereka sudah sampai. Juvel mengangguk. "Aku akan berbicara pada Julian. Dia harus setuju dengan rencana kita karena sebenarnya Julian yang paling menderita." "Menderita?" tanya Keiner yang belum mengerti. "Aku dan Julian mempunyai ikatan kembar simpatik. Saat aku sakit, Julian yang akan merasakan sakitnya, begitu juga sebaliknya," jelas Juvel. "Seharusnya saat ini aku mengalami morning sickness, tapi justru Julian yang merasakannya." Keiner agak terkejut mendengarnya. Pantas saja Julian ingin Juvel menggugurkan kandungannya. "Julian biar jadi urusanku. Sekarang tugas kita adalah meyakinkan orang tuaku," sambung Juvel. "Baiklah, aku siap menemui orang tuamu." Keiner mendekat ke arah Juvel dan tangannya tiba-tiba mengusap perut rata gadis itu. "Kita juga harus memeriksakan keadaan bayiku." Juvel yang mendapat sentuhan mendadak seperti itu jadi gelagapan. Dia ingin cepat keluar dari mobil. "Aku akan menghubungimu." Tangan Juvel membuka pintu mobil dan buru-buru gadis itu turun. "Jaga bayiku dengan baik." Juvel sempat mendengar kalimat itu tapi dia enggan menanggapi. Sekarang yang ada di pikirannya adalah berbicara tentang rencana pernikahannya pada orang tuanya, Gwen dan Trevor. Sesuai dengan perkataan Juvel, saat ini Julian mengalami morning sickness dan muntah-muntah hebat di kamar mandi. Dan Irene selalu ada di dekat pria itu. Irene memijit tengkuk Julian saat lelaki itu memuntahkan isi perutnya di kloset. "Saya akan membuatkan minuman hangat, Tuan." Irene pamit ingin ke dapur tapi dicegah oleh Julian. "Ambil sabun dan sampo yang kau pakai dan bawa kemari." Julian justru memberi perintah itu pada Irene. Irene sebenarnya bingung tapi tanpa banyak protes. Dia segera mengambil sabun dan sampo yang biasanya Irene pakai. Saat kembali ke kamar Julian, Irene sudah mendapati lelaki itu tengah berendam di bathtub. "Kemari dan tuang sabunnya ke dalam sini," perintah Julian. Irene mendekat perlahan dan matanya membulat saat mendapati Julian tanpa sehelai benang pun berendam di bathtub. Air bening yang belum tercampur sabun membuat benda panjang mengambang di dalam air terlihat jelas. Irene berusaha bersikap senormal mungkin walaupun wajahnya merona sekarang. Dia pura-pura tidak melihat dan tetap menuang sabun hingga air yang sebelumnya bening menjadi keruh. "Aku suka aroma ini. Aku akan mengganti sabunku dengan merek sabun yang biasa kau gunakan," komentar Julian yang merasa mulai rileks. Kalau begitu, saya permisi, Tuan." Irene membalik badannya tapi tanpa dia duga, tangannya ditarik oleh Julian yang membuat tubuhnya oleng dan jatuh ke dalam bathtub. "Ah!" teriak Irene saat badannya jatuh di atas tubuh Julian. "Kau mau kemana? Kau harus memandikan aku," tuntut Julian. "Tapi, Irene, sejak kapan kau berani menolak perintahku, Hem?" "Baiklah, Tuan." Irene tidak punya pilihan. Dia mengangkat tubuhnya yang membuatnya bertatapan dengan wajah Julian. Kemudian tangan mungilnya berusaha menggosok tubuh Julian yang keras. "Gosok yang di bawah, Irene." Julian mengarahkan tangan kecil Irene untuk memegang benda di bawah perutnya. "Loh, kau berdiri, Tuan," komentar Irene dengan polosnya. Beberapa menit berlalu, Irene merasakan semburan cairan hangat yang membuatnya kaget setengah mati. Ternyata Tuan Julian muntah atas bawah.
gumam Irene dalam hatinya. Julian mengusap rambut gadis polos yang masih sangat murni itu. Sebelum dia beli, Irene memang terkurung sejak kecil tanpa melihat dunia luar. Irene harus mendapat penindasan dari ibu tiri dan saudara-saudara tirinya. Mulai sekarang, panggil namaku, jangan panggil tuan lagi, pinta Julian kemudian. Tetapi Irene, baik, tuan. Maksudku Julian. Julian tergelak karena melihat Irene yang begitu imut. Bersiap-siaplah. Aku akan membawamu jalan-jalan, bukankah kau lama tidak keluar? Jalan-jalan? Aku ingin makan gula kapas dan kau harus menemaniku untuk mencarinya. Tiba-tiba saja Julian ingin makan gula kapas, pasti itu karena dia ngidam dari anak yang dikandung Juvel. Apa kabar Juvel? Gumam Julian yang jadi memikirkan adiknya. Irene yang sudah siap berjalan menuju parkiran di mana Julian sudah menunggunya. Irene terus mengulum senyumnya karena dia kesenangan akan bisa melihat dunia luar. Ayo, cepat. Julian membukakan pintu mobil dan meminta Irene untuk masuk. Irene menurut, gadis itu masuk dan memasang seat belt. Saat mobil melaju meninggalkan markas, mata Irene terus melihat ke arah jendela mobil. Kau menyukainya? Tegur Julian yang melihat ekspresi Irene. Aku suka sekali, balas Irene tanpa mengalihkan pandangannya dari jalanan. Satu tangan Julian mengusap rambut Irene. Jangan pernah dewasa, begini saja terus. Batinnya. Julian membawa Irene ke taman bermain yang membuat gadis itu semakin kesenangan, kakinya berlarian kecil saat melihat sesuatu yang baru dilihatnya. Kau menginginkan itu? Tanya Julian saat Irene berhenti di salah satu mesin pencapit boneka. Bolehkah? Tentu saja boleh. Julian memberikan Irene uang dan meminta gadis itu supaya menukarnya dengan uang koin di kasir. Irene menukar uang yang diberikan Julian dan dia kaget saat mendapat uang koin yang banyak. Julian, uang koinnya banyak sekali, ucap Irene dengan membawa uang koin satu plastik yang lumayan besar. Biar kau bisa main sepuasnya, sekarang mainlah. Julian duduk di salah satu kursi tunggu untuk mengawasi Irene bermain. Irene mencoba satu-satu permainan yang membuatnya penasaran. Sementara Julian mengawasi gadis itu sambil memakan gula kapas yang baru dia beli. Koin terus berkurang dan Irene mulai kelelahan karena tidak menang-menang. Tapi gadis itu puas karena tidak penasaran lagi dengan permainan di wahana itu. Sini, biar aku saja. Julian akhirnya tidak tahan melihat Irene yang terus-terusan kalah. Julian mengambil sisa koin Irene dan melakukan permainan tembakan. Dor, dor. Julian membidik tepat sasaran yang membuat Irene kegirangan. Silahkan pilih hadiahnya, ucap penjaga stand permainan. Ada beberapa boneka dan Irene memilih boneka lobak. Kenapa memilih lobak? Tanya Julian. Karena mirip dengan lobakmu, Julian. Dan karena aku bisa membuat lobak itu menyembur, aku bisa jalan-jalan sekarang. Ungkap Irene yang membuat Julian tergelak karena benda perkasanya disamakan dengan lobak. Julian menarik pinggang Irene dan berbisik di telinga gadis itu. Selama ini, aku menahan diri untuk tidak menembakmu dengan lobak milikku. Sepertinya pertahananku mulai runtuh, Irene. Maksudnya apa? Tanya Irene yang bingung dengan pernyataan ambigu Julian. Apa aku boleh menembakmu? Aku takut menyakiti tubuhmu yang mungil ini. Kalau ditembak, nanti kau akan membawaku jalan-jalan lagi. Lebih dari itu, bagaimana? Kau sudah membeliku Julian, jadi kau bisa melakukan apapun yang kau mau.
Julian berseringai. Ayo kita main lobak ke hotel. Julian seperti mendapat lotre, dia menggandeng tangan Irene untuk cepat pergi dari wahana permainan. Tapi saat mereka akan keluar, mereka berpapasan dengan saudara tiri Irene yang juga berada di sana. Irene, panggilnya. Irene yang sadar jika yang memanggilnya adalah saudara tiri yang suka menyiksanya dulu langsung berlindung di punggung Julian. Oh, sekarang kau ternyata menjadi wanita simpanan. Cih, menggelikan. Julian yang mendengar itu tentu saja tidak suka. Dia memasang badannya untuk melindungi Irene. Kalau Irene jadi simpanan memangnya kenapa? Irene tidak ada sangkut pautnya lagi denganmu, tegas Julian. Saudara tiri Irene yang bernama Chloe itu tertawa terbahak-bahak. Kau rupanya sudah terjerat dengan gadis sok polos itu. Dia menjerat para pria dengan kepolosannya itu, ucap Chloe memprovokasi. Irene yang lemah hanya bisa menangis mendapat fitnah seperti itu. Tangannya meremas baju Julian. Dia ingin cepat pergi dari sana. Julian, aku ingin pulang, lirih Irene. Suara yang begitu lemah dengan tubuh bergetar meminta perlindungan. Karena berada di tempat umum, Julian tidak mau membuat keributan. Dia akhirnya membawa Irene pergi. Sebelum pergi, dia memberi peringatan pada Chloe dengan penuh penekanan di setiap kata-katanya. Hari ini kau beruntung, tapi jika aku bertemu denganmu lagi, kau harus berlari dan bersembunyi karena aku tidak akan segan-segan melakukan pertumpahan darah. Bukannya takut, Chloe kesal karena Julian tidak mudah terprovokasi. Awas kau, Irene. Di dalam mobil, Julian menghapus air mata Irene yang membasahi pipi mulus gadis itu sementara Irene sendiri merasa takut. Takut Julian akan percaya dengan omongan Chloe. Dia tahu jika Julian sering melecehkan dirinya, tapi di antara semua manusia yang dia kenal, hanya Julian yang bersikap baik padanya. Untuk itu, Irene menerima semua perlakuan Julian. Dia sudah dibeli jadi Irene harus patuh. Irene takut Julian akan membuangnya. Julian, apa yang dikatakan Chloe itu tidak benar. Pria yang dekat denganku hanya kau seorang dan semua yang kau lakukan padaku adalah pertama kalinya, ucap Irene dengan menundukkan wajahnya. Julian merasa tercubit hatinya. Pantaskah gadis polos dan murni itu dia sakiti? Hasrat yang menggebu-gebu sebelumnya langsung sirna begitu saja. Kita cari makan, kau pasti lapar. Julian mencoba mengalihkan pembicaraan. Tidak jadi main lobak? Tanya Irene yang bingung. Lobakku hari ini ingin tidur dan hibernasi sampai ladang gembur siap untuk ditanami, sahut Julian. Di detik itu juga, ponsel Julian berdering karena mendapat panggilan dari Juvel. Julian, panggil Juvel saat kakaknya sudah mengangkat panggilan. Kau ada di mana sekarang? Tanya Julian. Aku ada di apartemen, aku ingin memberitahumu sesuatu jadi kemarilah. Julian yang penasaran akhirnya membeli beberapa makanan dan membawanya ke apartemen adiknya. Saat sampai di apartemen, Irene segera mempersiapkan makanan yang dibeli untuk dimakan bersama-sama. Dan Julian ikut duduk bersama Juvel di meja makan. Sesuatu apa? Tanyanya. Aku harap kau akan setuju dengan keputusanku, Julian. Juvel mengatur nafasnya untuk melanjutkan kalimatnya. Aku dan Keiner memutuskan untuk menikah. Apa? Teriak Julian tidak percaya. Apa kau gila? Kau sangat tahu, aku ingin keluar dari dunia mafia, dan aku mengambil kesempatan ini, jelas Juvel. Gadis itu berusaha membujuk Julian. Jadi, tahanlah beberapa bulan lagi. Julian sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Juvel benar-benar nekat.
Tentu tidak akan semudah itu keluar dari dunia mafia, apalagi mereka menjadi generasi penerus keluarga Brown. Tapi masalah terbesar yang akan dihadapi Julian adalah kehamilan Juvel yang simpatiknya ada padanya. Irene. Panggil Julian pada pelayan pribadinya yang sibuk di dapur. Irene segera mendatangi Julian dan tubuhnya ditarik untuk naik ke paha lelaki itu. Julian memeluk Irene dengan posesif. Terus berada di dekatku, Irene. Selama beberapa bulan ke depan, aku akan berpenyakitan. Penyakit muntah-muntah itu. Jadi setiap hari aku harus membantumu untuk muntah atas dan bawah? Tanya Irene memastikan.